Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes. Kayaknya puasa nih. Ini masih lemes nih. Gajian udah. THR apa lagi ya enggak? Besok mau liburan. Lagi ngikut bulan katanya. Trending topik bulan. Baik, saya ulangi lagi semangatnya. Ramadan akan berlalu, tapi semangatnya jangan menghilang. Setuju? Setuju. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cakep. Yang memberi salam, yang mengucapkan salam, wah, titik demi titik dihapuskan dosanya. Amin. Amin. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Utang-utangnya dibayar. Amin. Bayar sama siapa kita? Kira-kira kita sendiri kayaknya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ke puasa berapa ini? 27 ya? Ya. 27 kita masih diberikan bermacam-macam nikmat dan nikmat-nikmat yang tak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri kajian kali ini bersama Ustadz ganteng kita, Ustadz Yahya Al-Zikir SAG, dengan nanti temanya ciri-ciri umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta salawat dan salam kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita ini sebagai pengikut hingga akhir hayat. Terima kasih bunda-bunda yang cantik datang menghadiri, ayahanda yang ganteng-ganteng dingin. Semangat ya, meskipun ini kajian terakhir di bulan Ramadan ini, tetap dong harus tunjukin semangat kita, ya kan? Jangan mau kalah sama yang di luar sana. Baik, sudah siap semua ya? Marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Yahya Al-Zikir Sakit, silakan. Kita waktu. Ada tanya jawab 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan tes. Ini mendingan. Bulan suci Ramadan, bulan dikabulkan setiap doa dan keinginan. Mudah-mudahan tolong diaminkan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, pada kesempatan siang ini. Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Lemes amat amin ya. Allah kasih kita rizki yang berkah. Amin. Biar bisa ke Mekah. Amin. Tawaf di Ka'bah.
sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh ula wusta dan Aqabah, ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah, bisa pulang lagi ke rumah, kebeli sawah dan tanah, punya mobil mewah, punya rumah megah dan indah, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh dan solehah, biar jadi ustadz dan ustazah, kemudian dia pada nikah, punya mantu lurah, mati husnul khotimah. Alhamdulillah. Udah panjang banget kayaknya itu. Udah nggak kelar dah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu fadilah keutamaan baca sholawat seperti yang saya baca di awal itu, pengen nanti di akhirat itu kita diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya. Man ahabba syai'an aksara zikra, barang siapa yang ngaku cinta tentu akan sering nyebut-nyebut yang dicintai. Maka kalau kita ngaku cinta Rasul, minimal kita baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Cuma pertanyaannya, kalau tampang saya kayak begini, tampang bapak-bapak kayak begitu, udah pantas belum diakuin umat oleh Rasulullah? Bu, udah pantas belum? Ibu-ibu nggak ditanya, jadi dia ngomong malu-malu gitu. Pak, kita ngaku umat Rasulullah, cuman perilaku kita, akhlak kita udah pantas belum diaku oleh Rasul? Belum. Kalau bicara pantas atau tidak pantas, cocok atau tidak cocok, maka mesti kita kaitkan dengan Al-Quran, mesti kita sinkronkan dengan ayatnya. Dalam surat Al-Fat ayat 39 dijelaskan, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan yang bersama Rasulullah Muhammad itu keras terhadap orang-orang kafir. Jadi ciri pertama kata Quran surat Al-Fat ayat 39, kalau ngaku umat Rasulullah mesti keras terhadap orang kafir. Ibu-ibu kira-kira tahu nggak perbedaan antara keras sama kasar? Bu, perbedaan keras sama kasar? Bapak menyengir aja ini rupanya. Perbedaan keras sama kasar begini nih, misalnya Indonesia PSSI-nya permainannya belakang main injek, main tackle, main tendang. Tuh kalau itu keras apa kasar? Kasar. Kalau kasar dapat kartu merah. Kalau keras Indonesia mainnya bagus, tackle-nya bersih, operannya cantik, lawan takut sama timnas Indonesia, itu namanya main keras. Atau dalam rumah tangga seumpamanya begini, ada suami yang ibunya bekerja di luar. Kata sang suami, "Mama, Papa izinkan Mama kerja di luar, tapi Papa enggak ridho andaikan ada sehelai rambut saja yang kelihatan sama orang lain." Artinya itu suami nyuruh istrinya berhijab. Kira-kira itu keras apa kasar? Itu keras. Itu keras. Beda dengan kasar. Kalau kasar itu disuruh nyobain sayur sama bininya, ketika dicobain keluar dah tuh
yang namanya kebun binatang, dinosaurus, brontosaurus. Lo bego banget jadi bini, udah 25 tahun nikah masih aja yang namanya masak keasinan. Dasar bego, dasar tolol. Pulang lo ke rumah mak lo. Tuh kalau begitu kasar apa keras? Itu namanya kasar tuh begitu. Rumah tangga bisa hancur bu gara-gara kasar. Rumah tangga bisa hancur gara-gara kasar. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kaitannya dengan agama apa keras sama kasar? Rasul pernah didatangin orang Yahudi. Itu kata orang Yahudi, ya Rasulullah, udah dah, kita jangan ribut mulu, jangan perang mulu. Mendingan kamu sehari ikut agama saya, sehari saya ikut agama kamu. Kan adil tuh. Kita nggak usah ribut, nggak usah perang. Sehari kamu ikut agama saya, sehari saya ikut agama kamu. Bagaimana ya Rasul? Kata itu orang Yahudi. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku juga bukan menjadi pengikut apa yang kamu sembah. Intinya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Keras. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahin perempuan musyrik hatta yu'minna, sampai dia menjadi muslim. Walaupun dia cantik, kaya, luar biasa, Allah lebih ridho kamu nikahin perempuan yang hitam legam tapi dia muslim ketimbang perempuan cantik, kaya tapi dia musyrik. Begitu juga jangan kamu nikahin laki-laki musyrik sampai dia beriman. Artinya dalam agama kita ini keras peringatannya. Keras. Tidak ada pernikahan beda agama, kagak ada dalam Islam. Pernikahan beda agama kagak ada. Maka keras ini mesti kita pahamin. Bukan seperti kerasnya kita sama orang-orang Cina di Glodok banyak banget. Kita udah gue sunatin loh, gue sunatin. Kagak. Tapi kerasnya prinsip tentang akidah ini keras. Dan orang-orang yang bersama Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, itu keras terhadap orang kafir. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ruhama'u bainahum. Kalau ciri umat Rasulullah yang kedua dalam surat Al-Fat ayat 39 atau 49 kalau nggak salah. 39 ya Bu? 29. Yang kedua cirinya itu ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Itu ciri umat Rasulullah. Saling berkasih sayang di antara mereka, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Jangan ada dendam, jangan ada hasud, jangan ada riya, jangan ada takabur. Harus saling kasih sayang antara sesama muslim. Jangan ada hasud, jangan ada benci, jangan ada dendam, jangan ada riya, jangan ada pamer. Ini mohon maaf, jinatul hayatud dunia, wanita itu sebaik-baik perhiasan dunia. Makanya perempuan paling demen sama yang namanya perhiasan. Bener apa kagak? Tuh, nyautnya kenceng bener. Perempuan paling demen sama yang namanya perhiasan. Gara-gara perhiasan kadang-kadang perempuan suka pamer. Ini mohon maaf, ada seorang yang dapat arisan 20 juta. Alhamdulillah. Beli emas ke pasar, dipakein di jari manis udah, di telunjuk udah, di kelingking udah, di jempol udah, 5-5-nya dipakai. Dapat arisan 20 juta. Ke pasar Ciputat, kirain mah beli apaan? Beli jengkol. Beli
beli jengkol. Kata orang Betawi mah obat nafsu makan tuh. Obat nafsu makan. Kalau ibu-ibu kan biasanya kalau ke pasar, ke warung belanja kan ditunjuk ya. Ditunjuk nggak? Itu berapa duit bang, toge? Ini gara-gara dia baru pakai emas gitu, 5 jari dipakai, bukan 2 jari. Dia kagak nunjuk, begini nunjuk kan. Bang, itu jengkol berapa duit kilo? Berapa duit kilo? Kata tukang jengkol, sombong banget nih ibu-ibu, sombong banget. Baru pakai cincin 5 jari udah sombong. Kata tukang jengkol, bang, po, sekarang itu jengkol sekilonya 75.000 rupiah. Nyengir baik kagak mingkem-mingkem. Emang kenapa itu dia nyengir baik tukang jengkol? Dia pengen nunjukin giginya emas semua. Dia pengen nunjukin giginya emas semua. Tuh, perempuan kadang-kadang suka pamer, suka ria masalah perhiasan. Mohon maaf, kadang-kadang waktu belum pakai perhiasan diajak ngaji. Minah, ngaji yuk. Ada Minah di sini? Lilis ada Lilis. Nggak ada ya. Kalau ada ya saya ganti namanya, kagak enak saya. Minah ngaji yuk. Ayo. Lagi belum beli perhiasan. Pas sudah beli perhiasan, Minah ngaji yuk. Digoyang-goyangin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Emang kenapa digoyangin? Pengen nunjukin di lengannya ada gelang baru, gelang emas. Minggu depan diajak lagi, Minah ngaji yuk, rombongan. Digerakin lagi yang kiri, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Lah emang kenapa digerakin yang kiri? Ternyata pengen dinunjukin di gelang kirinya udah ada emas baru. Ada kan ya gelang emas ya? Ada ya? Ada. Enggak puas di tangan, di kaki. Di kaki ada kan? Ada gelang kaki. Minah ngaji yuk. Kata dia kalau kemarin melancang banget, karena kata dia diinjek-injek kaki begini. Insya Allah, insya Allah. Maksudnya apa itu? Pengen nunjukin di kakinya ada gelang kaki. Kiri kanan dipakein. Niru bapak-bapak sekarang pakai bacan, liontin. Pakai liontin. Saya juga bingung kadang-kadang udah pakai jilbab kenapa emasnya ada di luar begitu ya? Emang kenapa itu naruhnya begitu? Minah ngaji yuk. Begitu diajak ngaji dia goyang-goyang, insya Allah, insya Allah. Udah kayak goyang domang jadinya. Pengen nunjukin di kalungnya ada liontin. Jinatul hayatu dunia, wanita sebaik-baik perhiasan dunia. Maka wajar wanita amat cinta banget sama perhiasan. Maka ruhama ubainahum, kita harus kasih sayang di antara sesama manusia. Apalagi ama yang namanya istri, jangan manggil sekata-katanya. Jangan manggil asal goblek aja. Kita mesti manggil itu nyontoh Rasulullah. Rasulullah aja manggil istrinya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Emang Rasulullah bininya putih, jadi kalau malu pipinya kemerah-merahan. Lah kan sekarang udah ada blush on, pakai aja yang medok. Pakai blush on, gitu ya. Kalau kurang medok juga pakai krayon. Pakai krayon. Tuh, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan itu nggak bisa dikasarin, nggak bisa dikerasin, bisanya dilembutin, bisanya dilembutin. Maka berkata baiklah kepada sesama perempuan. Perempuan mah perasaannya halus. Dia mah kalau udah cinta sama laki-laki bisa melebihi cinta kita kepada dia. Betul apa enggak Bu? Betul. Kalau kita udah cinta, cintailah perempuan, cintailah wanita, maka dia akan membalas cinta yang lebih besar dari yang kita punya. Itu yang namanya perempuan. Maka kalau kita lihat di dalam lingkungan masyarakat, dalam kehidupan nyata, banyak orang perempuan yang ditinggal mati suaminya kagak nikah lagi. Itu banyak. Banyak gak? Banyak. Pok kan masih muda, kenapa gak nikah lagi? Cinta gua udah habis buat abang lu. Hati gua kayaknya udah terisi penuh sama cinta abang lu. Gak ada yang lain, tempat yang lain. Makanya kalau perempuan suaminya meninggal, sedihnya
beneran. Sedihnya beneran. Beneran. Kalau laki-laki ditinggal mati anak, sedih nggak? Sedih. Ditinggal mati emak, sedih nggak? Sedih. Ditinggal mati istri, sedih apa girang? Sedih apa girang? Sedih. Cuma kadang-kadang sedihnya kagak seperti perempuan. Kalau perempuan mah bener-bener sedih mendalam. Lah kalau laki-laki mah lagi istrinya dimasukin ke liang lahat, nangis, nangis. Kata PRT, udah orang mati jangan ditangisin, doain. Makin kencang nangisnya orang laki. Kata PRT, udah jangan ditangisin, udah ada gantinya di belakang. Mana? Mana? Orang laki seperti itu. Bener? Bener gak Pak? Baik. Iya, kadang-kadang orang layak terakhir tinggal keluarga sama anaknya nih. Orang udah kagak ada yang layak, tinggal dia sama keluarga besarnya. Kuburan bininya dilangkain. Kata anaknya, Pak, kenapa kuburan emak dilangkain? Kata emak, lu kalau gua mau kawin lagi, langkai dulu mayat gua. Ya gua langkain. So, begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, harus saling kasih sayang antara suami istri. Kalau dari bahasanya udah mesra, itu level. Setelah mesra namanya sahdu. Setelah sahdu naik level namanya rindu. Jadi mesra itu bisa timbul dengan kita manggil dengan panggilan yang bagus-bagus. Yang manis siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya, kan begitu. Yang tampan siapa yang punya? Kata bininya, yang punya, yang bertanya. Tuh, kamu milikku, asik. Aku milikmu. Itu udah mesra. Kalau udah mesra naik level namanya syahdu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Setelah syahdu jadinya rindu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Ditinggal baru sehari 2 hari udah kangen luar biasa. Tapi kalau rumah tangga berantem mulu, ditinggal seminggu, apa kata bininya? Biarin baik yang lama dikit juga nggak apa-apa, yang resek lagi pergi. Gitu. Tuh, yang resek lagi pergi. Maka ruhama ubainahum, harus saling kasih sayang di antara kita nih, harus saling hormat menghormati, harga menghargai, jaga perasaan, jangan saling hasut, saling dengki. Kalau bisa saling mendoakan, ruhama ubainahum. Ciri umat Rasulullah itu ruhama ubainahum yang kedua. Yang ketiga, dalam surat Al-Fat ayat 29 dijelaskan, yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Betul ya Bu? Yang baca Quran, tarohum ruka'an sujjadan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Ya ntar gak apa-apa, terbalik mantar saya unin ya. Lupa-lupa ingat nih. Yang ketiga, ciri umat Rasulullah itu diantaranya apa aja yang dilakuin, apa aja yang dikerjain hanya mengharapkan ridho Allah. Hanya mengharapkan ridho dari Allah. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, semua yang kita lakukan mesti berdasarkan keinginan mengharap ridho Allah. Kita kerja dari jam 8 mungkin sampai jam 4. Bagaimana caranya ini kerja biar dapat pahala? Maka ketika berangkat kerja, niatin berangkat kerja, ya Allah, saya beribadah, mencari rezeki, mengharap ridho-Mu. Di setiap langkah kita, di setiap tingkah laku kita, di dalam kerjaan 7 jam, 8 jam, insya Allah dihitung lagi ibadah. Karena memang diniatin untuk ibadah. 60 tahun umur kita, kata Imam Ghazali, kalau sehari kita tidur 8 jam, maka 25 tahunnya kurang lebih digunakan buat tidur doang. Buat tidur doang. Maka bagaimana caranya biar tidur ini nilai ibadah?
maka ngambil wudhu, baca doa, falak, binas, baca sholawat dan lain sebagainya. Niatin, ya Allah saya tidur mengharap ridhomu, memenuhi hak tubuh saya untuk istirahat. Niat bangunin saya ya Allah tahajud, kalau memang kagak bangun bonus dari Allah. Mungkin kita terlalu capek di siang hari, tapi karena kita udah niat, dihitung lagi sedang tahajud, karena diniatin ibadah. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang pakai duit, ada ibadah yang gak pakai duit. Kalau ibadah yang pakai duit, caranya bagaimana biar ikhlas mengharap ridho Allah? Ibadah yang pakai duit, contohnya apa kira-kira? Zakat, haji, nyantunin yatim, ngisi tromol, dan lain sebagainya, itu pakai duit. Bagaimana caranya ibadah yang pakai duit ini biar ikhlas? Ibu bapak mohon maaf, kita mesti mencontoh orang yang buang air besar. Orang yang buang air besar. Di rumah punya spiteng kan semuanya? Punya nggak? Punya, pasti punya. Pernah nggak ngitung-ngitung berapa liter kencing kita di spiteng? Pernah nggak Bu? Kagak pernah. Pak, pernah nggak ngitung berapa kilo kita di spiteng? Pernah nggak? Kagak pernah. Karena siang ini ada pertanyaan seperti ini, ntar sore pulang mau dihitung kagak? Kagak juga. Berarti itu ikhlas, Pak. Berarti itu ikhlas. Segala sesuatu yang udah kita keluarin, segala sesuatu yang udah kita nafkahin di jalan Allah, jangan dihitung-hitung, apalagi diingat. Ingat, itu ikhlas. Tapi kenyataannya di masyarakat terkadang ada orang yang nulis hamba Allah 1 juta rupiah, diumumin di masjid, telah terima infak sodakoh dari hamba Allah 1 juta rupiah. Kata tuh yang nulis hamba Allah nyolek temennya, lo tahu nggak yang hamba Allah itu siapa? Itu gua tuh. Itu gua sengaja biar nggak dibilang riak begitu. Tuh ada yang seperti itu. Kadang-kadang nyumbang karpet, mau pilkada nyumbang karpet, mau pemilihan legislatif, begitu kagak kepilih diambil lagi karpetnya. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Umumin gua amal di masjid, kalau nggak diumumin gua agak bakal ngamal lagi di masjid. Ada yang seperti itu, ada. Maka ibadah yang kaitannya dengan duit, ikhlasnya bagaimana? Seperti tadi saya bilang, mesti mencontoh orang yang buang air besar. Segala yang udah kita keluarin, segala yang udah kita nafkahin, jangan dihitung-hitung, apalagi diingat-ingat. Itu yang pertama tuh, kalau ibadah yang kaitannya dengan duit. Kalau ibadah yang kagak pakai duit, apaan Bu kira-kira? Ibadah yang kagak pakai duit? Senyum, ibadah kagak pakai duit. Sholat kagak pakai duit. Puasa kagak pakai duit. Baca Quran kagak pakai duit. Ini bagaimana caranya biar ikhlas ibadah yang kagak pakai duit nih? Kita mesti mencontoh pengembala kambing. Apa hubungannya sama pengembala kambing? Itu pengembala kambing lagi ngembala kambing ratusan ekor, ribuan ekor. Ketika azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dia ngembala kambing, ngambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Setelah sholat sunat wudhu 2 rakaat, dia sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Setelah qobliyah zuhur 4 rakaat, dia sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama dia baca Yasin sampai habis. Yasin sampai habis. Setelah sholat zuhur, dia ba'diyah zuhur 4 rakaat. Habis ba'diyah zuhur 4 rakaat, dia tahlil, tahmid, tasbih, doa, khusyuk luar biasa. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Andai kata kita yang jadi pengembala kambing, andai kata kita sang pengembala kambing, sholat kita bagus, rawatib kita banyak, zikir kita banyak, doa kita khusyuk,
kita jadi pengembala kambing, sholat begitu bagus, sempurna. Ada nggak keinginan pengen dipuji sama kambing? Ada nggak? Ada nggak, Bu? Ya kali gue sholat, gue lama-lamain, gue paseh-pasehin biar gue dipuji sama kambing. Begitu nggak? Itu ikhlas. Itu ikhlas. Segala yang kita lakukan hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Orang lain mau muji kita nggak ngaruh. Orang lain mau nyanjung kita nggak ngaruh. Orang lain mau ngalamin kita nggak ngaruh. Manusia kagak punya surga. Manusia nggak punya surga. Nggak ngaruh orang memuji kita, nggak ngaruh. Begitu juga ibu bapak, mohon maaf, orang lain ngomongin kita nggak ngaruh yang didengerin. Orang lain caci maki kita nggak ngaruh. Orang lain ngomongin kita kagak ngaruh. Itu orang kagak punya neraka. Betul nggak? Manusia tidak punya surga, tidak punya neraka. Enggak ngaruh pujian dan cacian manusia. Yang penting mah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Segala yang saya lakukan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, tarahum ruka'an sujada. Ketukar berarti ayatnya saya bacanya. Tarahum ruka'an sujada. Yang ketiga, yang keempat berarti kalau ngaku umat Rasulullah itu harus mau ruku, harus mau sujud. Artinya kalau ngaku umat Rasulullah mesti mau melaksanakan sholat. Tuh, jangan sampai ada anak kita yang kagak sholat. Jangan sampai ada keluarga kita yang kagak sholat. Ibu kalau punya anak kagak sholat subuh, bangunin. Pakai bahasa yang bagus, nak, bangun. Kalau nggak bangun juga cubit. Kalau nggak bangun juga siram pakai air. Siram pakai air, digayung, jangan disobrak, jangan ditetesin dikit-dikit. Masa iya dia bangun? Emak jahat banget, orang lagi tidur disiram. Justru gua sayang sama lu, gua kagak mau lu masuk neraka. Warajulun la ya'malu ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa yu'allimahum amrodini. Seorang bapak, seorang ibu yang punya anak, anaknya nggak sholat didiemin, anaknya nggak puasa, kasihan nanti perutnya sakit. Justru dari kecil tuh anak dilatih buat puasa. Walaupun sahur sama kita jam 12 dia buka, boleh dia makan, lanjutin dalam rangka apa? Melatih perutnya. Jadi pada saat umur 8 tahun, 9 tahun dia udah terbiasa. Kalau perlu kasih reward, kasih hadiah. Nah, kalau kamu puasa pol 1 bulan, nanti ayah beliin sepeda, nanti ayah beliin apa kek yang bikin dia semangat. Namanya juga bocah, kadang-kadang mesti dieneng-enengin. Itu seperti itu. Kalau andai kata anak kita nggak sholat, didiemin aja sama kita nih, anak kita nggak sholat, biarin aja. Anak kita nggak puasa, biarin aja. Anak kita nggak ngaji, biarin aja. Wa yu'allimahum amrodini. Orang tua yang seperti itu bukan sayang sama anaknya, bahkan dia tidak sayang sama dirinya sendiri. Karena apa? Orang tua yang anaknya nggak sholat didiemin, orang tua yang anaknya nggak puasa didiemin, orang tua anaknya nggak ngaji didiemin. Dia yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Jadi emang apa hubungannya? Kagak amanah dia punya anak, kagak amanah dia punya anak. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam hadis sering disebutkan, udah paham, udah ngerti kita. Ada seorang yang pengen masuk surga, di kaki kanannya tinggal kaki kiri mau melangkah ke surga. Tapi sama anaknya di stop. Saya nggak setuju orang tua saya masuk surga. Kamu siapa? Saya anaknya. Kenapa orang tua kamu masuk surga? Nggak boleh. Dia nggak sayang sama saya, dia nggak amanah, dia beribadah, puasa, pergi haji, sholat dan lain sebagainya. Saya mabuk, melacur, judi, nggak sholat, nggak puasa, didiemin aja, nggak pernah ditegur, nggak pernah diomelin, kagak pernah diajarin. Saya nggak itu orang tua saya masuk surga, saya masuk neraka. Terus kamu mau apa? Saya mau orang tua saya dimasukin neraka duluan karena dia nggak amanah punya anak. Kata malaikat, stop. Jangan masukin dia ke surga, lemparin dulu dia ke neraka. Anak titipan Allah. Seperti halnya sekarang banyak orang yang mudik,
Kita yang kagak mudik dititipin, nih mobil gua kagak pakai, nih motor gua kagak pakai, lu pakai aja, lu pakai, gua mau mudik, gua naik pesawat, naik kereta. Ini motor nih mobil lu pakai, silakan nitip sama tetangga. Begitu kita balik dari kampung, mobil kita udah pada penyok, udah pada ringsek. Lah kira-kira kita yang selaku yang punya marah apa kagak? Begitu juga Allah, ini anak milik Allah, suci, bersih, kagak ada dosa. Begitu diambil dalam keadaan ringsek, ancur-ancuran, yang ditanyain siapa? Yang dititipin. Kita nih yang dititipin. Anak mah bukan buatan kita, bukan buatan kita. Anak buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak buatan Allah. Lah kita mah kagak bisa buat, kagak bisa buat. Kita mah cuman gasrak-gusruk doang. Anak mah buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak bisa kita bikin anak. Buktinya ada orang yang nikah 5 tahun, mohon maaf, belum punya anak. 10 tahun belum punya anak, 15 tahun belum punya anak. Ada yang belum nikah udah punya anak. Tuh, artinya apa? Anak memang hak prerogatif Allah. Allah yang kasih. Maka mesti sholat kita nih selaku orang tua, nyontoin anak kita. Itu anjing di alam ruh pernah protes sama Allah, pernah ngeluh sama Allah. Itu anjing, bahasa halusnya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan saya jadi anjing? Ya Allah, najis mugolajo, jangankan daging, bulu saya haram. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan saya jadi anjing? Ya Allah, kata Allah, jangan khawatir jing. Gimana namanya anjing? Akan aku ciptakan yang sederajat sama kamu. Luar babi. Lah babi protes lagi. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan saya jadi babi? Ya Allah, derajat saya sama kayak anjing, najis mugolajo, jangankan dagingnya, kulit saya, bulu saya haram. Kata Allah, jangan khawatir bi, akan aku ciptakan yang sederajat dengan kamu. Apaan? Yang sederajat sama anjing sama babi. Manusia yang tidak sholat sama derajatnya kayak anjing, kayak babi. Girang babi sama anjing. Banyak banget teman kita ternyata. Begitu. Jadi yang gak sholat sama kayak anjing, kayak babi. Jadi kalau anak kita kagak sholat, miara babi. Miara anjing laki kagak sholat, ditaikin anjing. Bini kagak sholat, naikin babi. Tapi ini babi rasanya enak juga. Anjur jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, tarahum ruka'an sujada. Kalau kita ngaku umat Rasul, mesti mau ruku, mesti mau sujud. Yang terakhir, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Yang terakhir, ada tanda sujud di wajahnya. Ada tanda sujud di wajahnya. Maka kita berbaik sangka bagi orang yang ada buletan di jidatnya. Yang hitam-hitam itu tanda dia rajin sujud atau tanda lahir, saya kagak tahu dah. Tapi terkadang ada yang seperti itu. Dan yang paling utama, tanda bekas sujud itu bisa dilihat nanti di akhirat. Bisa dilihat nanti di akhirat. Ada manusia yang wajahnya melebihi bulan purnama. Ada manusia wajahnya melebihi sinar matahari. Tapi ada manusia yang wajahnya gelap gulita, melebihi batu kelam hitam legam sekalipun. Itu apa itu? Orang yang cahayanya bagai sinar bulan purnama adalah orang yang kena air wudu. Yang kena air wudu. Kata Rasul, ummat yanalaha, kemari wahai umatku, ra'sunal muhadiruna min asaril wudu. Aku tahu wajahmu yang bercahaya wudu. Enggak usah kita teriak-teriak, ya Rasul, aku umatmu, miliaran, ratusan, triliunan orang ngaku begitu. Enggak perlu kita ngaku. Rasul nanti yang manggil-manggil kita, ummat yanalaha, kemari wahai umatku, kemari, aku tahu wajahmu yang bercahaya wudu, kemari ikut barisanku. Jadi orang yang sering wudu, yang sering sholat, ada wajahnya nanti keciri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ke Cikini beli rambutan. Cukup sampai di sini, kita sambung di lain kesempatan. Ikan hiu warnanya abu-abu.
I love you ibu-ibu. Ikan lele, ikan emas, ikan mujair, ikan tawes. Pasti lagi nungguin ya Bu ya. Itu nama-nama ikan. Silakan kalau ada pertanyaan Pak. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Ada 2 pertanyaan untuk Iwan dan Ahmad. Silakan Iwan. Ada Iwan? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Ustaz. Manusia itu kan hidup berpasang-pasangan ya tapi saya ingin menanyakan, jika seorang perempuan yang mendekati laki-laki terlebih dahulu boleh tidak? Jika boleh, saya minta saran caranya seperti apa yang lebih aman dan lebih cantik tentunya, dan doa yang paling mustajab di bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan yang poin pertama tadi, harus keras terhadap orang kafir. Kita harus sikap apa jika ada keluarga dekat kita yang nikah beda agama? Yang satu tentu yang muslim, yang satu kafir non muslim. Bagaimana? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau Allah sudah nyiptain kita berpasang-pasangan? Bagaimana kalau perempuan yang suka terlebih dahulu kepada laki-laki? Bagaimana caranya yang elok begitu? Biar dibilangnya kagak kegatelan begitu ya. Sebenarnya aneh banget Ustaz. Sebenarnya boleh-boleh saja, yang mana aja yang deketin duluan, laki perempuan boleh, perempuan laki boleh. Cuman caranya bagaimana? Caranya mah kalau menurut Islam mah kirim salam sama yang dekat sama dia. Kirim salam sama yang dekat sama dia, sahabat yang dekat sama dia, atau yang mahramnya dia, atau teman kita kirim salam sama dia. Itu cara yang paling dekat. Kita tahu akhlak perilaku dia pun dari teman dekat dia juga kita cari. Nah, bagaimana caranya biar kenalan? Kenalannya kita ajak teman kita, dia juga ajak temannya. Jadi pada saat berkenalan tidak berdua doang, tidak berholwat, tidak cuma laki sama perempuan doang, tidak. Tapi ada yang mendampingi, baik dari mahram si perempuan ataupun temannya si laki. Setelah itu baru dah yang namanya perkenalan dimulai, entah itu tukeran nomor telepon, entah itu PIN dan lain sebagainya. Tidak dilarang selama itu masih dalam batasan-batasan yang tidak melanggar syariat. Sekedar bangunin, sahur, bangunin, udah makan apa belum begitu ya. Iya. Pengalaman nih ceritanya nih ya. Itu tidak apa-apa. Bangunin tahajud, ngingetin sholat, nggak apa-apa. Kalau orang dulu mah nyatain sukanya ke orang dulu mah gampang banget. Bawain rantang ke rumahnya, bawain rantang. Ini mau lebaran gini ya, bawain parcel lah kita. Ini parcel dari siapa nih? Belum pernah kelihatan. Itu dari si Anu. Itu udah menunjukkan bahwa kita itu ada kuc hotahe sama dia, ada rasa sama dia. Tinggal si lakinya itu, masa iya dia kagak punya perasaan kan begitu ya? Ya kalau emang suka, ungkapkan suka. Tapi andaikan tidak suka pun, tentu dengan cara-cara yang baik juga. Cara-cara yang baik juga. Itu cara yang sesuai syariat. Saya kira tidak merendahkan derajat perempuan, walaupun nantinya ditolak ataupun diterima, karena niat yang pertama itu kita silaturahim dulu sama dia. Saling menjajaki kemungkinan. Ya mudah-mudahan ada kecocokan, karena biasanya rasa suka, rasa simpati itu
kalau diberikan perhatian lebih. Betul apa enggak perempuan? Perempuan paling suka diperhatiin, paling suka dimanja-manjain. Tuh begitu, paling suka. Maka kalau perempuannya dulu yang suka, ya tunjukkan perhatian kita sama dia. Insya Allah sinyal-sinyal Indosat begitu kuat. Masya Allah. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan keras terhadap orang kafir. Bagaimana kalau ada tetangga atau kerabat kita yang nikah beda agama? Sebaiknya sebelum pernikahan itu terjadi dicegah dulu. Sebelum pernikahan itu terjadi dicegah, dikasih gambarannya, dikasih pemaparannya. Kalau memang dia ternyata tidak dengerin omongan kita, udah dikasih dalilnya, udah dikasih pemaparannya, tapi ternyata dia nekat juga menikahi yang beda agama, kita jangan memutuskan silaturahim sama dia. Tetap kita keras, kerasnya itu dalam hal bilangin. Kalau nikah beda agama, Allah nggak ridho. Lu sama juga jinah seumur hidup kalau lu nikah beda agama. Karena pernikahannya kagak sah. Pernikahannya kagak sah karena beda agama. Pernikahannya kagak sah karena beda agama. Bilangin seperti itu. Kalau kita udah bilangin, kita udah jelasin, tapi masih juga dia sebodoh, terserah dia. Sehubungan baik selaku saudara masih tetap kita jaga. Kerasnya itu bukan kita omelin, bukan kita musuhin, tapi keras pada saat memberikan penjelasan pemahaman tentang agamanya. Allah lebih suka lu nikahin yang jelek tapi dia muslim ketimbang yang cakep tapi dia non muslim. Ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diotak-atik. Udah Allah jelasin dalam Quran, kagak ada pernikahan beda agama, mesti dimuslimin dulu atau diislamin dulu. Karena sekarang udah banyak kalau non muslim apa wanita muslim dipacari, dihamili, kemudian dimurtadkan. Udah banyak dipacarin, dihamilin. Lu mau nggak? Kalau mau nikah sama gua, lu mesti pindah agama. Kalau enggak, gua agak nikahin lu. Gimana perempuan namanya udah hamil duluan? Kadang-kadang pura-pura jadi mu'alaf, pura-pura masuk Islam. Setelah anaknya udah gede, 4 tahun, 5 tahun, punya anak 2, punya anak 3, dia pindah lagi ke agamanya karena memang niatnya seperti itu. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita, jaga anak-anak kita dulu dah. Jangan sampai kejadian yang seperti itu. Demikian, mohon maaf. Baik, berhubung waktu sudah gimana, nggak ada kan ya? Udah nggak ada aja deh. Baik, saya review juga kajian kali ini ada 5 ciri ya. Yang pertama, keras pada orang kafir, saling kasih sayang di antara mereka. Yang ketiga, mengharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, mau ruku dan sujud. Dan terakhir, ada tanda sujud di kepalanya. Ini kalau dilihat-lihat nih wajah-wajahnya nih, bapak-bapaknya sama ibu-ibunya tuh cerah-cerah banget gitu ya. Amin. Kena lampu. Baik. Alhamdulillah kali ini selesai dan terakhir pula untuk Kaisar ya. Tahun ini kami sebagai panitia diwakilkan oleh saya Akbar Ramadan. Asik, kalau namanya asik 0855 90 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dari awal hingga sekarang, supportnya kepada kami, dan mohon maaf jikalau panitia ada melakukan kesalahan, kekurangan sana sini, ya kan. Dan semoga hari esok akan lebih baik, tentunya dengan kemenangan yang kita nantikan, yaitu Idul Fitri. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata salah yang brutal ya. Baik, alhamdulillah kajian kali ini kita akhiri dengan hamdalah. Doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.